Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga diberikan kesehatan selalu. Hari ini Ibu akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama adalah persamaan kuadrat, kemudian yang kedua nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Dengan contoh sebagai berikut: x kuadrat kurangi 10x tambah 20 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Kemudian x kuadrat ditambah y kuadrat kurangi 2x tambah 5 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat, dikarenakan persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Nah, sedangkan di x kuadrat tambah y kuadrat, di situ terdapat variabel y kuadrat. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bernilai benar. Perhatikan persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nilai x sama dengan negatif 2, maka hasil substitusi ke 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0 adalah menghasilkan 0. Maka pernyataan bernilai benar. Kemudian di uji coba kedua, ketika x sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2 sama dengan 0, maka menghasilkan negatif 2. Sehingga keterangannya adalah pernyataan bernilai salah. Kemudian yang x ketiga, yaitu x sama dengan 1/2 atau setengah. Ketika kita masukkan ke persamaan 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0, maka menghasilkan 0. Sehingga keterangannya adalah pernyataan bernilai benar. Dari tabel terlihat jika x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan setengah disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0 menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga nilai x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1/2 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat? Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan yaitu yang pertama, ubah dulu persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah faktorkan persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Contoh, menentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x kurangi 4 sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi x tambah 4 kali x kurangi 1 sama dengan 0. Kita ubah penjumlahan ke bentuk perkalian. Sehingga dari persamaan tersebut x tambah 4 sama dengan 0 atau x kurangi 1 sama dengan 0. Nah, ekuivalen dengan x sama dengan negatif 4 atau x-nya adalah negatif
X-nya adalah 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X kurangi 4 sama dengan 0 adalah negatif 4 atau 1. Cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna sebagai berikut. A. Ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang B, jadikan koefisien X kuadrat menjadi 1 yaitu dengan mengalihkan 1 per A. C. Pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. D. Tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat setengah koefisien X yaitu B dibagi 2A dikuadrat. E. Lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. F. Tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat. Contoh, tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jawab, koefisien X kuadrat dijadikan 1 yaitu dengan mengalihkan 1 per 2 pada kedua ruas sehingga diperoleh setengah kali 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2 sama dengan setengah kali 0. Kemudian yang ruas kiri menjadi x kuadrat ditambah 3 per 2x kurangi 1 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3 per 2x sama dengan 1 yaitu dengan konstanta dipindah ke ruas kanan. Kedua ruas ditambah setengah koefisien dari X yaitu setengah kali 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 3 per 4 kuadrat sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 3 per 2x ditambah 3 per 4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3 per 4 kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah dengan 3 per 4 kuadrat sehingga di ruas kiri membentuk dapat diubah menjadi X ditambah 3 per 4 kuadrat. Ruas kanan 1 ditambah 3 per 4 kuadrat yaitu 9 per 16. Oke, ruas kiri X plus 3 per 4 kuadrat sama dengan ruas kanannya adalah 1 tambah 9 per 16 sama dengan 25 per 16. Dari sini silakan menyelesaikan persamaan kuadrat yang ketiga yaitu dengan rumus ABC di mana X12 sama dengan negatif B ditambah plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh soalnya yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0. Jawaban, persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x kurangi 2 sama dengan 0 memiliki nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 2. Maka dari A, B, C yang sudah diketahui tersebut kita masukkan ke rumusnya di mana X12 sama dengan negatif B berarti negatif 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kalikan 2 dikalikan dengan negatif 2 sehingga diperoleh X12 sama dengan negatif 3 plus minus akar 25 dibagi 4. Negatif 3 plus minus akar 255 dibagi 4 sehingga diperoleh X1 adalah negatif 3 tambah 5 per 4 atau X2 adalah negatif 3 kurangi 5 per 4 sehingga diperoleh X-nya sama dengan X1 nya 2 per 4 atau X2 nya negatif 8 per 4 atau X-nya setengah atau X-nya adalah negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah setengah atau negatif 2. Setelah kita mempelajari penyelesaian persamaan kuadrat, sekarang kita akan mempelajari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat.
Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil dari 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan AX kuadrat plus BX plus C sama lebih kecil 0 bernilai benar. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk X bilangan real berupa interval X lebih besar dari P kurang dari Q, atau X lebih kecil dari P atau Q lebih besar atau X lebih besar daripada Q. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Ruas kanan sama dengan 0. 2. Menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. 3. Menentukan harga-harga nolnya, nilai pembuat nol fungsi. 4. Meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap interval yang terbentuk. 5. Penyelesaian pertidaksamaan diperoleh dengan berdasarkan tanda tangan pada garis bilangan. Jika tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih besar, penyelesaiannya pada interval yang bertanda positif. Kemudian jika tanda ketidaksamaan lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka penyelesaian pada interval yang bertanda negatif. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 3x lebih kecil dari 2. Maka untuk menjawabnya, langkah pertama, pertidaksamaan diubah menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat atau ruas kanan 0. 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 ekuivalen dengan 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 lebih kecil dari 0. Kemudian ruas kiri difaktorkan, yaitu dari 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 menjadi 2x min 1 kali x plus 2 lebih kecil dari 0. Langkah ketiga yaitu menentukan harga-harga nolnya, yaitu dari perkalian 2x kurangi 1 kali x tambah 2 sama dengan 0, maka ekuivalen dengan 2x kurangi 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Dari 2x kurangi 1 maka diperoleh x-nya sama dengan setengah. Dari x tambah 2 sama dengan 0 maka diperoleh x sama dengan negatif 2. Kemudian langkah keempat, harga 0 diletakkan pada garis bilangan di antara pada angka negatif 2 dan setengah. Langkah kelima yaitu menentukan penyelesaian berdasarkan tanda. Oleh karena 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 lebih kecil dari 0, artinya 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2 bernilai negatif. Interval yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Nah, kita uji cobakan angka di antara negatif 2 dan setengah. Kita bisa mengambilnya angka 0. 0 kita masukkan pada persamaan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2, maka diperoleh negatif. Kemudian setiap melewati tanda negatif 2 dan setengah, maka tandanya di situ adalah berubah. Sebelum lebih kecil dari negatif 2 adalah angka negatif 3, bisa kita masukkan ke persamaan, maka akan diperoleh nilai positif. Kemudian angka setelah setengah itu bisa kita ambil angka 1, kita masukkan ke persamaan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2 juga positif, sehingga diperoleh persamaannya adalah penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2 lebih kecil dari 0 adalah negatif 2 lebih kecil dari x dan kurang dari setengah, yaitu penyelesaian yang bertanda negatif. Sekilas info, ada cara untuk menentukan tanda setiap selang. Jika pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx plus c lebih kecil dari 0 atau ax kuadrat plus bx plus c lebih besar 0 mempunyai nilai a lebih besar 0, tanda setiap selang dari kiri ke kanan berturut-turut adalah plus, min, plus. Jika pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil dari 0 atau ax kuadrat plus bx plus c lebih besar 0 mempunyai nilai a lebih kecil 0,
Tanda setiap selang berturut-turut dari kiri ke kanan adalah negatif, positif, negatif. Selanjutnya Anda dapat menggunakan cara ini untuk menentukan tanda pada setiap selang. B. Nilai diskriminan. Jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita dapat menentukan nilai diskriminannya. Rumus nilai diskriminan yaitu D. Disimbolkan D, yaitu D adalah B kuadrat kurangi 4AC. B adalah koefisien dari X, A adalah koefisien dari X kuadrat, dan C adalah nilai dari konstanta dari persamaan kuadrat tersebut. Hubungan nilai diskriminan dan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar X1 dan X2 keduanya positif, maka syarat-syaratnya adalah D atau diskriminan lebih besar 0, X1 tambah X2 lebih besar 0, X1 kali X2 lebih besar 0, kedua akar real positif. Kemudian ketika akar-akarnya adalah negatif dan positif, maka D lebih besar dari 0, kemudian X1, X2 lebih kecil dari 0, kedua akar real dan berlawanan tanda. Jika X1 dan X2 sama-sama negatif, maka syarat-syaratnya adalah D lebih besar dari 0, X1 tambah X2 lebih kecil dari 0, X1 kali X2 lebih besar dari 0, kemudian keduanya merupakan akar real negatif. Kemudian jika akar-akarnya X1 sama dengan negatif X2, maka syaratnya adalah D lebih besar dari 0, X1 tambah X2 sama dengan 0, ekuivalen dengan B 0. Keterangannya kedua akar real dan berlawanan tanda. Kemudian akar-akarnya X1 sama dengan 1 per X2 atau akar-akar berkebalikan, D lebih besar dari 0, X1 kali X2 sama dengan 1 sehingga ekuivalen A sama dengan C. Kedua akar berkebalikan X1 sama dengan X2, maka syaratnya adalah D sama dengan 0, X1 sama dengan X2 sama dengan negatif B per 2A. Kedua akar sama. Kemudian yang terakhir, jika X1 sama dengan 0, maka syaratnya D lebih besar dari 0, C sama dengan 0. Cara menyusun persamaan kuadrat baru. Pertama, jika diketahui akar-akarnya, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jika diketahui hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat lama, X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nilai alfa ditambah beta dan alfa kali beta dapat ditentukan menggunakan nilai-nilai pada bentuk X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2. Contoh soal. Misalkan alfa dan beta akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, dari sini nanti silahkan dicoba dulu ya anak-anak. Fungsi kuadrat. Pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. 2. Grafik fungsi kuadrat. A. Pembuat nol fungsi kuadrat. Pembuat nol fungsi kuadrat adalah nilai X yang membuat persamaan kuadrat bernilai 0 atau fx sama dengan 0. Pembuat nol fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3, maka kita buat fx sama dengan 0 sehingga diperoleh
X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0, ekuivalen dengan X tambah 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa pembuat nol fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Kemudian dari fungsi kuadrat kita dapat menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dirumuskan dengan x sama dengan negatif b per 2a, di mana b adalah koefisien pada x dan a adalah koefisien pada x kuadrat. Contoh, menentukan persamaan sumbu simetri dari grafik y sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Fungsi kuadrat memiliki nilai a sama dengan 1, b-nya 2, kemudian c-nya sama dengan negatif 3. Sehingga dapat kita tentukan persamaan sumbu simetri di mana x sama dengan negatif b per 2a. Negatif b-nya diganti 2, kemudian per 2 kali 1. Sehingga diperoleh persamaan sumbu simetri dari grafik y sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 adalah negatif 1. Selain kita menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat, kita juga bisa menentukan nilai balik fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, yaitu nilai balik fungsi rumusnya adalah negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a atau negatif d per 4a. Contoh, menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai balik grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3, yaitu memiliki nilai A1, B2, dan C-nya negatif 3. Persamaan sumbu simetri grafik y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3 dengan sumbu simetrinya negatif b per 2a sama dengan negatif 2 per 2 diperoleh negatif 1, dan nilai balik fungsinya yaitu y sama dengan negatif d per 4a. Negatif 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali negatif 3 per 4 kali 1 sama dengan negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Titik balik grafik fungsi kuadrat. Ada dua bentuk grafik fungsi yang terlihat, di mana grafik pertama menghadap ke bawah, grafik kedua menghadap ke atas. Pada grafik pertama, titik P X1, Y1 merupakan titik balik atau titik puncak grafik. Oleh karena Y merupakan nilai tertinggi dari fx, titik Px1, Y1 disebut sebagai titik balik maksimum. Kemudian pada gambar 2, titik I X2, Y2 merupakan titik balik atau titik puncak grafik. Oleh karena Y2 merupakan nilai terendah dari fx, titik X2, Y2 disebut sebagai titik balik minimum. Jenis titik balik grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ditentukan oleh nilai a atau koefisien x kuadrat. Pertama, jika a lebih besar dari 0, grafik fungsi kuadrat akan memiliki titik balik minimum. Kemudian yang kedua, jika x lebih kecil dari 0, grafik fungsi kuadrat akan memiliki titik fungsi maksimum. Sifat grafik fungsi kuadrat. 1. Jika a lebih besar dari 0, grafik mempunyai titik balik minimum atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. 2. Jika a atau a koefisien pada x kuadrat lebih kecil daripada 0, grafik mempunyai titik balik maksimum
atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. 3. Jika D lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik berlainan. 4. Jika D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik atau grafik menyinggung sumbu X. 5. Jika D lebih kecil 0, grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, sudah paham anak-anak? Berikut ini beberapa kemungkinan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau nilai a dan nilai diskriminan atau nilai d. Pertama, parabola terbuka ke atas dan tidak menyinggung sumbu x dan sumbu y. Nah, dari sini kalau grafiknya seperti nomor 1, maka A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, parabola terbuka ke atas dan grafik menyinggung sumbu X, maka A lebih besar dari 0, D sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menggambar grafik fungsi? Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. A. Grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Kemudian B. Grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat titik balik. Misalkan koordinat titik balik grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C adalah PXP, YP, maka XP sama dengan atau sumbu simetrinya adalah negatif B per 2A. Dan YP, Y-nya Y pada titik puncaknya adalah negatif D per 4A atau negatif B kuadrat kurangi 4AC. Langkah ketiga yaitu menentukan beberapa koordinat titik bantu. Titik bantu dapat ditentukan dengan cara memilih nilai X di sekitar apsis titik balik, lalu menentukan nilai fungsinya. Kemudian langkah keempat, membuat kurva mulus atau parabola melalui titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 sampai dengan 3. Nah, contoh soal berikut silahkan kalian tulis, kemudian kalian coba kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara menentukan pembuat nol fungsi, kemudian persamaan sumbu simetri grafik, kemudian nilai balik dan titik balik grafik dan jenisnya. Nah, kemudian nanti silahkan kalian jelaskan juga apa perbedaan nilai balik dan titik balik dari grafik. Menggambar grafik fungsi kuadrat dengan pergeseran. Grafik Y sama dengan X kuadrat ketika diubah menjadi Y sama dengan X min 3 kuadrat, maka dapat diperoleh dengan menggeserkan grafik Y sama dengan X kuadrat ke sebelah kanan sebanyak 3 satuan X. Kemudian ketika diubah menjadi Y sama dengan X tambah 6 kuadrat, maka diperoleh dari pergeseran grafik Y sama dengan X kuadrat ke sebelah kiri sebanyak 6 satuan di sumbu X. Kemudian grafik Y sama dengan X kuadrat ketika menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4, maka grafik Y
bergeser sebanyak 4 satuan ke sumbu Y. Dan ketika Y sama dengan X kuadrat ditambah negatif 3, maka grafik bergeser dari Y sama dengan X kuadrat ke bawah sebanyak 3. Contoh, menggambar sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurangi 3. Persamaan grafik diubah menjadi bentuk Y sama dengan X min P kuadrat ditambah Q. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3 ekuivalen dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 kurangi 4, sehingga ekuivalen Fx sama dengan X tambah 1 kuadrat kurangi 4. Grafik Y sama dengan X plus 1 kuadrat kurangi 4 dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi Gx kuadrat sejauh 1 satuan ke kiri, kemudian dilanjutkan 4 satuan ke bawah. Grafik Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1 kuadrat dikurangi 4 seperti di samping. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X 1,0 dan X 2,0 serta memiliki titik XA, YA. Persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Nilai A dicari dengan mensubstitusikan nilai XA dan YA ke persamaan grafik, sehingga diperoleh YA sama dengan AXA min X1 kali XA min X2. Kemudian yang B, grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik X, 0 dan melalui titik A, XA, YA. Persamaan grafiknya yaitu Y sama dengan A kurung buka X min X1 kuadrat. Nilai A dicari dengan mensubstitusikan nilai XA dan YA ke persamaan grafik, sehingga diperoleh YA sama dengan AXA min X2 kuadrat. C. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak PXP, YP dan melalui titik AXA, YA. Persamaan grafik Y sama dengan A kurung buka X min XP kuadrat ditambah YP. D. Grafik fungsi kuadrat melalui titik AX1, Y1, B, X2, Y2 dan C, X3, Y3. Persamaan grafiknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contoh soal, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik 4, negatif 28. Anak-anakku, silahkan dicoba untuk contoh soalnya dikerjakan sesuai dengan cara menyusun grafik fungsi kuadrat dari A, B, C, D. Selamat mencoba. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.